Pemirsa, DPRD Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka pengesahan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2025 sebesar 2,6 triliun menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna pengesahan perubahan APBD ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Langkat. Setelah juru bicara Badan Anggaran DPRD Langkat M. Rifki Aulia membacakan laporan hasil kerja Badan Anggaran dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Langkat yang dibacakan masing-masing juru bicara fraksi. Mereka pun menyatakan setuju Ranperda Perubahan APBD 2025 disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat. Rapat paripurna juga menguraikan laporan Badan Anggaran yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun 2025 sebesar 2.619.936.932.537 bertambah menjadi 494.412.470.594 rupiah. Sementara pendapatan asli daerah di perubahan APBD juga meningkat menjadi 278.681.366.365 rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah sebesar 2.665.618.687.956 rupiah. Untuk pembiayaan dari selisih belanja daerah dan pendapatan daerah bersumber dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA sebesar 49.521.755.419 dan SILPA ini juga digunakan untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah Kabupaten Langkat sebesar 3 miliar rupiah. Ketua DPRD Langkat Sri Bana Pranginangin yang memimpin jalannya rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Langkat Haji Ajay Ismail, Antoni Ginting, dan Romelta Ginting berharap dengan disahkannya perubahan APBD ini meminta semua pihak dapat mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di sisa waktu yang terbatas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Langkat. Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Langkat Haji Syah Afandi, pimpinan dan anggota DPRD Langkat, perwakilan unsur Forkopimda, Sekda, dan undangan lainnya. Dari Langkat, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 258 mahasiswa adu kreativitas dalam pembuatan website Aksara Batak. Kegiatan ini menjadi langkah awal upaya pengelolaan nama domain internet Indonesia mendorong digitalisasi aksara Nusantara, khususnya aksara Batak dan suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi memamerkan hasil kreativitas mahasiswa dalam pembuatan website Aksara Batak di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, Rabu siang kemarin. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah awal upaya Pandi mendorong digitalisasi aksara Nusantara, khususnya aksara Batak agar bisa lebih dikenal dan digunakan secara global di dunia digital. Menurut Ketua Pandi, John Sihar Simajuntak, kehadiran berbagai tokoh dan dukungan pemerintah daerah menjadi bukti nyata bahwa pelestarian aksara Batak mendapat dukungan lintas sektor. John juga menjelaskan, perjuangan membawa aksara Nusantara masuk ke ranah digital global tidaklah singkat. Pandi harus berkoordinasi hingga ke level internasional dengan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers dan juga Unicode Consortium. Saat ini, status aksara Batak di Unicode masih limited, sama seperti aksara Bali sebelum naik menjadi recommended, di mana digitalisasi memungkinkan aksara Batak lebih mudah dipahami oleh generasi muda. Sebagai langkah awal untuk digitalisasi aksara Batak, karena kami Pandi itu adalah organisasi yang merupakan mewakili kepentingan tata kelola internet secara global. Kami Pandi mengolah domain.id yang saat ini sedang memperjuangkan bagaimana aksara Nusantara termasuk aksara Batak masuk ke dalam ranah digital secara global. Nah, perjuangannya cukup panjang karena kami harus berdiskusi atau memperjuangkan ke tingkat pengelola internet global yaitu Internet Corporation Assigned Names and Numbers atau ICANN, dan juga memperjuangkan meningkatkan status dari aksara Nusantara. Dalam hal ini khususnya ada Batak
yang saat ini statusnya di Unicode itu masih menjadi limited. Hampir sama dengan Bali, Bali juga limited, tapi dalam proses label generation rules-nya yang dengan ICANN, Bali sudah selesai. Kita melakukan pekerjaan itu selama 3 tahun, sudah selesai, dan segera akan dinaikkan statusnya di Unicode menjadi recommended. Nah, tentunya untuk aksara Batak, demikian juga dengan aksara lainnya, kami juga melakukan untuk aksara Jawa, Arapegon, dan juga Bugis, dan yang lain-lain. Untuk hari ini, lomba website aksara Batak tersebut sebenarnya langkah awal untuk memberikan juga evidence kepada lembaga dunia bahwa aksara Batak dipergunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Pelestarian budaya tidak lagi sekedar disimpan di ruang arsip, melainkan bisa dikembangkan dalam bentuk inovasi digital. Selain menggelar dialog interaktif dengan menghadirkan narasumber yang mumpuni di bidangnya, kegiatan ini juga diakhiri dengan hiburan tari-tarian Kauter Batak Toba dengan pemberian hadiah adu kreativitas dalam pembuatan website aksara Batak. Dari Medan, Bobby Pakpahan, iNews melaporkan. Ini dia air terjun Penumpahan yang tepat berada di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Untuk objek wisata ini, pengunjung bisa berjalan kaki selama kurang lebih 10 menit atau mengendarai sepeda motor trail yang disiapkan pengelola dengan biaya Rp10.000. Objek wisata air terjun di sini memiliki puluhan sumber mata air yang jernih dan alami yang keluar dari dinding batu setinggi 75 meter. Selain suasana alam yang masih asri dan udara yang sejuk, air yang mengalir juga dapat diminum secara langsung. Di lokasi ini juga terdapat rumah pohon yang menambah daya tarik bagi para pengunjung yang datang. Terjun ini tidak terpengaruh oleh musim ya, musim panas, musim hujan, air terjunnya tetap seperti kondisi belakang. Dan yang menariknya lagi sudah diukur pH dari air terjun ini 7,8. Ini air yang dari alam alami. Tidak hanya dari Indonesia saja, bahkan pengunjung yang datang merupakan turis asing dari mancanegara. Sudah kita datang ke sini penasaran dengan air terjun yang selama ini berniam, belum ada polesan sama sekali. Ini tadinya rimba, ini tadinya tertutup, jadi sekarang sudah terbuka, mereka melirik, luar biasa. Dengan keindahan alam yang masih asri dan udara yang sejuk, diharapkan objek wisata air terjun Penumpahan ini dapat menjadi destinasi wisata baru bagi pengunjung yang datang di Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Satu lagi destinasi wisata yang keren di Sumatera Barat. Kali ini kita akan main basah-basahan di kawasan Pulau Mande, Sumatera Barat. Tadi udah lihat kan kita lompat dari dermaga? Sumpah, seger banget airnya. Saya yakin sih kalian pasti kepengen dong wisata ke sini. Nah, selain itu kita mau coba nih bermain subboard. Itu loh, papan seluncur yang ditarik oleh speedboat. Kira-kira berhasil nggak ya? Papan surfingnya lepas ke belakang.
udah 3 kali nyoba, tetep gagal, Kupurin. Yang penting gua naik. Yang mana naik? Gua nggak berdiri tapi yang penting gua udah naik. Cuma permasalahannya, Pin. Gak ada naik. Kalau naik itu paling enggak jeda 5 detik, 7 detik. Dari tadi tuh posisi udah kayak gini papan gua. Guanya itu tinggal kayak udah gini doang gitu kan. Cuman nggak berhasil kesananya lagi. Mungkin dengan 2 atau 3 kali lagi bisa kali. Iya, makanya kita tuh tadi emang harus seharian banget kalau belajar kayak gini. Dan ini juga untuk papan surfnya, ini papan surf yang pro tadi kan. Jadi kalau mau belajar mungkin kita dari yang lebih besar dan lebih lebar. Nanti kita bakal sesuai lagi tadi. Iya, lagi satu tadi Kars. Apalagi? Gua mau kasih tahu. Kita tuh bukan profesional, tapi kita punya nyali yang gede untuk coba semuanya. Ya kita tuh gede di nyali, tapi skill bisa bertahap namanya. Tahap. Tetap di jalan Planik, tanpa batas. Sapo Juma, salah satu lokasi wisata yang berada di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan yang hendak berwisata ke Danau Toba. Di sini kita bisa melihat langsung keindahan Danau Toba dan perbukitan di sekelilingnya. Bahkan kita bisa lihat langsung Pulau Samosir yang berada di tengah-tengah Danau Toba. Cukup membayar Rp20.000 per orang saja untuk biaya masuk, kita sudah bisa menikmati seluruh fasilitas yang berada di lokasi ini. Mulai dari pondok tempat bersantai, tempat duduk yang langsung menghadap ke danau, dan juga fasilitas lainnya yang telah disediakan. Salah satu pengunjung mengaku cukup puas dengan berkunjung ke lokasi ini karena dengan biaya yang murah, pengunjung bisa bersantai dan bermain bersama keluarga dengan nyaman. Karena kita cuma ada diambil hanya di depan sana, ya tiket masuk cukup murah lah untuk keluarga kita, masih dapat terjangkau oleh kita. Harapannya ya bisa juga lah seperti ini, ya kalau memang bisa lebih murah lagi dengan Pemda yang langsung menangani masalah ini, saya kira itu lebih baik lagi. Selain dihadapkan dengan pemandangan Danau Toba, kita juga bisa menikmati berkeliling di kebun bunga yang juga disediakan untuk melengkapi kepuasan para pengunjung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Ih, horor banget ya. Tenang pemirsa, ini bukan tayangan film horor, tapi ini adalah tampilan warung bakso horor sesajen mantan. Oh no! Berada di Jalan Marindal, Pasar 4, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warung bakso horor sesajen mantan milik Rahil Nabila ini setiap hari ramai dengan pengunjung, terutama pada akhir pekan. Beda dengan bakso pada umumnya, selain menggunakan rempah-rempah pilihan, bakso horor sesajen mantan ini ukurannya sangat besar. Gak selesai sampai di situ, penyajian baksonya juga dalam tempat menyerupai tampah yang dikelilingi mie, iga sapi, irisan daging sapi, bakso kecil, kerupuk, dan sayur toge. Soal rasa jangan ditanya, rempah-rempah pilihan yang dicampur ke dalam bakso yang juga diisi cabai sangat pedas ini membuat pengunjung yang datang ketagihan. Oh, kayak ada yang unik ini bang, kayak beda dari yang lain kan. Makanya harganya pun murah bang, cuma 50.000 dapat porsi segini banyak gitu bang. Rasanya gimana bang? Wah, kalau rasanya mantap bang, pedasnya buat keringat lah bang. Nama bakso horor sesajen mantan yang satu porsinya dihargai Rp60.000 ini terinspirasi dari adat Jawa. Sehingga bentuk penyajian bakso seperti sesajen yang diletakkan dalam tampah dan horor karena rasa bakso yang cukup pedas. Terinspirasi dari adat Jawa sih Pak. Adat Jawa kan sering itu dibuat sesajen-sesajen seperti itu kan. Jadi saya buat temanya seperti itu, banyak lengkap menu di dalamnya. Selain sesajen disajikan menggunakan tampah, dibuat seperti sesajen lah Pak. Tema kami memang bakso horor. Gimana pemirsa? Tertarik cobain sesajen bakso yang lezat ini? Dari Deli Serdang, Said Ilham, iNews melaporkan. Beda dari 4 seri iNews malam setiap hari hanya
di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Setelah Dewan TNI menyampaikan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan, Oke. udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya dicekik. Jak udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih bro. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Ayam. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turun isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat. Lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret 11 meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Setelah Dewan TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Interupsi. malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Berlokasi di Jalan Kandis Raya, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Lapo Makan Kanso ini selalu diburu pengunjung saat jam makan siang. Gimana tidak pemirsa? Mulai dari tempat, peralatan makan,
hingga menu yang disajikan semua bernuansa jadul dan tradisional khas Minang. Seperti halnya gulai pisang mudo, goreng ikan puyuh balado, telur barendo, ikan salelado mudo, serta berbagai menu tradisional lainnya disajikan jarang sekali ditemui di tempat lain. Apalagi minumannya, yakni minuman khas jus tapai yang rasanya super menyegarkan. Olahan pisang muda yang dipadukan dengan santan, serta bumbu gulai yang diberi topping daun ubi, lalu disajikan dengan nasi panas dan telur barendo khas Minang, serta kriuknya goreng ikan puyuh balado, dijamin membuat lidah Anda tak akan berhenti bergoyang. Apalagi disantap di atas piring kanso atau piring jadul. Nikmat banget. Serasa kembali bernostalgia ke masa lalu deh. Jadi kalau untuk makan siang di sini udah pasti salah satu pilihan yang tepat banget ya. Setiap harinya Lapo Kanso ini menunya itu beda-beda. Jadi dia selalu upgrade menunya karena tidak monoton tiap hari itu saja. Tiap hari beda-beda. Nikmat bang. Sama apa jengkol ini kalau di Potoano namanya nih gulai jengkol wuk namanya. Cuman kalau di sini spesifiknya kita kurang tahu. Cuman ini boleh dibilang menu-menu jadul bang. Bagi yang belum pernah nyoba kesini dah. Uniknya lagi di tempat ini setiap harinya disajikan menu yang berbeda dan tentunya jadul abis. Harganya pun relatif murah, dibanderol dari harga Rp15.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Nah, jika Anda tengah berkunjung ke Kota Padang, tak ada salahnya untuk mampir di Lapo Makan Kanso ini, dijamin ajaib. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seperti soto pada umumnya, soto udang galah khas Tanjung Purai Langkat punya cita rasa yang berbeda. Ya, meski disajikan dengan kuah, namun pembeda kuliner ini terletak pada bahan yang dipakai, yakni udang galah. Selain itu, soto ini juga dibuat dengan rempah-rempah khas Melayu Langkat dan ditambahkan sambal. Rasa daging udang air tawar yang sangat empuk turut menambah cita rasa soto udang galah yang tiada tara. Tak berlebihan jika rumah makan yang berada di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini selalu ramai pengunjung. Ya, makannya sedikit crunchy-crunchy, bagus. Ini sudah lama nih kakak makan sini? Udah, saya langganan di sini. Untuk mencicipi satu porsi soto udang galah yang begitu lezat, pembeli cukup merogoh kocek Rp50.000 sudah termasuk nasi. Ini dari Lintas Aceh Medan. Lintas Aceh Medan. Ini yang paling favorit menu sotonya katanya soto udang galah nih. Soto udang galah. Soto udang galah ya? Ya itu ya dari ciri khas soto dengan udang yang digoreng ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang berkunjung ke wilayah Langkat mungkin bisa merasakan nikmatnya makan soto udang galah. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis, iNews melaporkan. Ini dia lenggang, makanan turunan dari pempek, salah satu makanan khas Palembang yang cukup dikenal di tanah air. Lenggang disajikan dengan irisan timun, udang kering, dan tentunya cuko. Tak berbeda dari pempek, lenggang juga berbahan tepung dengan campuran telur ayam. Tapi yang berbeda adalah cara memasaknya yang dibakar dengan bara arang. Rasanya sudah pasti gurih dalam tekstur yang kenyal. Pempek lenggang ini rasanya manis, rasa ikannya manis, tapi cukanya pedas. Dengan harga Rp10.000 ini pas buat kantong siswa-siswa, mahasiswa, dan juga buat oleh-oleh juga ini enak. Sudah berdiri sejak 20 tahun lalu, kedai yang menjual lenggang ini dalam sehari bisa menjual ratusan porsi. Untuk harga itu yang pempek lenggang itu kita jual sekarang masih di harga Rp10.000, bahan baku ikan gabus. Jadi memang bahan baku yang memang bahan pilihan
kalau orang bilang tuh tidak berbau amis. Yang penasaran, harga lenggang ini cukup murah. Hanya Rp10.000 Anda sudah mendapat lenggang bakar dengan serta asam dan manisnya kuah cuko. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Nama bebek Mandarin saat ini kian melejit dan menjadi perburuan para pecinta hewan hias. Karena kecantikannya, corak yang begitu indah bahkan bisa terlihat seperti lukisan hidup. Kini keberadaan unggas air yang berasal dari negeri Cina ini mulai mengalami kelangkaan karena sulitnya sistem produksinya yang hanya bertelur 1 tahun sekali. Itu pun saat musim dingin tiba dengan jumlah telurnya tidak lebih dari 12 butir dan masa pengeraman lebih kurang 30 hari. Untuk membudidayanya tidak terlalu rumit, hanya harus mempersiapkan kandang yang langsung menyatu dengan kolam. Sedangkan untuk pakannya, siapkan jagung pecah, beras merah, serta pelet dengan ditambahkan jangkrik ataupun ulat Jerman. Keindahannya, kelebihannya itu di motif warna yang memiliki corak warna yang sangat cantik. Dan bebek Mandarin ini negara asalnya dari daratan Cina, dan bebek Mandarin ini berkembang biaknya di kisaran di bulan Juni sampai dengan Desember. Untuk harga, anakan bebek Mandarin dijual di kisaran 6 juta per pasang, umur remaja 10 juta per pasang, serta untuk indukan 15 juta ke atas per pasang. Wah, cukup mahal ya unggas yang satu ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sejuk dan tenang. Suasana seperti inilah yang pasti akan Anda rasakan saat berkemah di atas Bukit Gajah Bobok di kawasan Merek, Sidikalang, Situgalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Sumatera Utara. Tak hanya menyalurkan hobi berkemah, Anda juga bisa menikmati keindahan Danau Toba dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Disebut sebagai Gajah Bobok karena permukiman ini menyerupai kepala gajah yang sedang tertidur dengan belalai yang memanjang hingga menyentuh perairan Danau Toba. Di keindahan Danau Toba dari ketinggian, Anda juga bisa mencoba olahraga para layang dengan terbang setinggi 700 meter di atas Danau Toba. Untuk itu, Anda cukup membayar Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Kalau saya pribadi, karena saya hidup di pinggir pantai atau di pinggir laut, jadi udah bosan nengok laut. Jadi sesekali ingin menghabiskan waktu di pinggir hutan, di pinggir gunung ini untuk menikmati indahnya Danau Toba. Untuk masuk ke Bukit Gajah Bobok, pengunjung dikenai biaya retribusi sebesar Rp10.000 dan sudah termasuk bebas biaya parkir. Namun jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan sekaligus menjaga keindahan alam kawasan Danau Toba. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.